bersama Bang Boy. Kalian tahu si Roy muji Gibran. Gibran itu cerdas. Dan Bang Boy ingin ngoprek-ngoprek ya. Ngoprek-ngoprek apa sih alasan teroris ini udah mulai mencar masing-masing? Ya, kalau yang pasti adalah Rismon kayak nggak mau sepanggung sama Tifa. Kalau ada Tifa di situ, yang pasti ada Roy Suryo. Tapi kalau nggak ada Tifa, pasti ada Rismon atau Roy Suryo. Ini kenapa ini? Ada dua dugaan yang mau Bang Boy bongkar. Ini bukan masalah kisah asmara antara Rismon sama si Tifa, bukan. Dan bukan juga tiba-tiba Roy sama Rismon memadu kasih, bukan. Kita bahas langsung dia resminya. Bukan gimmick ya? Bukan gimmick. Kami itu benar bahwa kami itu ziarah benar. Kemudian ya terima kasih kalau ini ya sedikit agak sudah dimengerti oleh Gibran ya. Makasih, cerdas dia gitu loh dibanding. Gibran dipuji cerdas. Kemudian ya terima kasih kalau ini ya sedikit agak sudah dimengerti oleh Gibran ya. Makasih, cerdas dia gitu loh dibandingkan dengan ya kami juga disebut teroris gitu loh. Aduh Tuhan. Ngapa kau gugat ijazahnya kalau mulutmu mengatakan Gibran itu cerdas? Kenapa? Dikasihani ya, dikasih di Gibran ya. Kalau nggak habis kau sama rakyat Indonesia, ya. Waktu itu rakyat itu udah di puncak amarah. Untung aja Gibran buat seperti itu, status seperti itu. Ya nggak apa-apa, Roy sama Tifa berkunjung ke makam nenek saya. Kalau enggak, Roy, gimana? Cerdas toh? Ulang lagi. Bukan gimmick. Kami itu benar bahwa kami itu ziarah benar. Kemudian ya terima kasih kalau ini ya sedikit agak sudah dimengerti oleh Gibran ya. Makasih, cerdas dia gitu loh dibandingkan dengan Aduh, kalau orang dikasihani langsung muji-muji ya. Gimana nanti kalau Jokowi terus sampai tahap persidangan dan memutuskan bahwa dia bersalah, baru Jokowi memaafkan, wih, akan disembah-sembah mungkin Jokowi. Jokowi, sesembahanku, kata si Roy Suryo. Nah, ini dia ya. Ini fakta yang nggak bisa disembunyikan juga sebenarnya. Ketika Rismon dan Dr. Tifa dan The Gang pecah kongsi, ya jadi ada dua kubu ya. Kayak kubu Rismon sama kubu Tifa. Sudah bener Pak Jokowi nggak repot-repot kotorin tangan, nyatanya mereka malah pelan-pelan hancur sendiri. Yang capek si Roy, ngikut ngintilin si Tifa, si Roy sibuk ngintilin si Rismon. Capek si Roy. Udah capek dihina Bang Boy lagi. Oke, kita bahas pelan-pelan guys ya. Walaupun saya seorang diri, tetapi saya yakin, ya, penonton saya banyak yang mendukung saya. Seorang Rismon, seorang rakyat jelata yang nggak punya pangkat, yang nggak punya jabatan apapun, tapi diabaikan. Bang, musiknya musik bangsat loh emang. Jadi terasa sedih ya. Kalian nggak sedih? Bang Boy sedih nih, lihat ya. Walaupun saya seorang diri, tetapi saya yakin, ya, penonton saya banyak yang mendukung saya. Seorang Rismon, seorang rakyat jelata yang nggak punya pangkat, yang nggak punya jabatan apapun, tapi diabaikan. Dikasih video ini lagi ya, bahwa saya tidak sendiri. Pas videonya lah sendirian, ngeplok sendiri. Tapi inilah yang menjadi buah bibir ya. Kalau Bang Boy tadi menyaksikan semua live, ada yang mengatakan bahwasanya Rismon itu jenuh
karena Tifa sama Reply dekat. Jadi nggak fokus dengan tujuan awal. Katanya setelah Bambang cek-cek, Reply punya istri, Tifa juga katanya punya suami. Jadi itu kita sampaikan dulu ya, sampai ada buktinya yang lain ya. Seru itu, perselingkuhan berarti. Tapi kita singkiri dulu ya. Kita masuk, yaitu dugaan kedua. Ternyata tentang Tifa korupsi. Oh my god, ada yang korupsi di tengah-tengah buku itu. Uhuy. Pak Wijat Tapi sebelum ke sana ya, ini ada hal yang mau kita bahas, guys. Nono Temiarjo ini lahir 30 Desember 1940. Sementara Pak Joko Widodo itu lahir 21 Juni 1961. Ya, berarti Pak Wijiatno ini seandainya dia adalah bapak dari Jokowi masih berusia 19 tahun ketika itu. Kan nggak lazim ya. Mohon maaf Bu Dokter, 1940 dikurangi 1961 hasilnya berapa tadi? 19. Kenapa emak tadi ngitung jadinya 21? Coba dong netizen, yang bener mana? 21 atau 19? Yang salah emak atau Bu Dokter? Mungkin kalau Bu Dokter salah, mungkin waktu itu lupa gak bawa kalkulator atau kalkulatornya lobet. Maaf ya Bu Dokter, maaf ya. Serius deh, mirisnya tuh gelarnya si dokter, tapi kayaknya lupa akan pelajaran matematika dasar. Mungkin harus ngulang lagi ya Bu ya. Nih, maksudnya kayak gini Bu Dokter ya. Takutnya masyarakat kita itu berpikir begini, jadi dokter ternyata gampang, gak perlu pinter otaknya, tapi yang penting pinter ngomongin orang. 40 dikurang 61, 19. Gini Tifa, yang ke dokter. 1940 ditambah berapa supaya 1961. Seperti itu aja cara cepatnya. Ya. Jadi karena kalau kau kurangi itu ya pasti akan minus. Gini gampangnya ya, angka ini mana kalian lihat guys. Ya. Supaya berapa menjadi 61 ya tinggal dijumlahin tambah 21. 21 masuk akal, seorang pria di zaman itu ya punya anak umur 21. Biasa. Umur 15 yang wanita juga biasa. Banyak bahkan kalau dulu tamat SMP nikah. Sekarang ini aja tamat SMA baru nikah. Tolong Tifa. Makanya keluarlah statement dari Pak Riki ini. Saya bilang ketololan. Lo kan nggak nyambung, jaka sembung bawa golok, nggak nyambung goblok, gitu kan. Lo gimana masalah ijazah kok lari-larinya ke makam? Terus apa urgensinya kamu ke makam daripada orang yang sedang kau bully? Mau kau bilang ziarah, orang malah ketawa. Kamu punya kepentingan tersendiri. Orang makin lama kan melihat alangkah tololnya kau jadi manusia. Alangkah tololnya kamu jadi manusia. Oke, kita tinggalin sebentar. Selamanya deh ya. Di next content baru kita bahas lagi. Tapi kita mau menuju ke korupsinya Tifa. Karena mungkin bagi Rismon, dia nggak terima. Dia juga punya andil di buku ini. Aku juga bagian dari yang menciptakan buku ini. Bahkan mungkin peranku lebih besar dari peran si Tifa. Tifa kan tentang keilmuan dokter yang sedikit hubungannya tentang ijazah. Kok aku yang nggak dapat, kata si Rismon. Lihat ini, aku juga mati-matian mempromosikannya. Wawancara langsung kan ke saksi-saksi. Kalau kita kan nggak berdasar. Tapi aku mempromosikannya, aku angkat-angkat buku itu supaya terlihat di netizen. Ya, aku bacakan sedikit demi sedikit supaya netizen tuh bisa membeli bukunya. Bahkan bersama Tifa pun, kata si Rismon, aku pun pernah mempromosikan bareng. Penulisnya aja baru dapat hari ini. Oleh karena itu, ya kalian yang ingin membeli jangan pesimis, jangan ragu, ya masih banyak buku ready. Ya ada berapa puluh ribu lagi? Ada 2.000. Ada satu bunker lah ya. Satu bunker setara bunkernya Jokowi itu semua. Ini nomor yang ada di sini. Oke, siap, mantap. Dan tibalah kita
di satu permasalahan yang didapati oleh teman saya, teman Bang Boy, channel Mo1. Nah, ini ada bukti transferan ya. Bukti transferan ke Tifa 150 juta. Langsung naik nafsu Rismon. Kalau 150 dibagi 3, 50 itu bah. 50 juta itu bah. Bisa makan lapo aku itu. Bisa minum tua aku itu semalam suntuk. Pasti tagih. Nggak ada. Tanah, buktikanlah 150 juta. Disitulah titik pecahnya hubungan Rismon dan Tifa. Pecah. Makanya kita saksikan video yang ada di channel Pak Omar 1 TV. Itu dia. Gandrung Gacor Dana JWP ditulis oleh Cak Sableng. Ya, Cak Sableng ya. Udah kayak Wiro Sableng aja nih ya. Luar biasa Cak Sableng. Top Marco Top. Ya, top Marco Top Cak Sableng. Masih seputar buku JWP, Jokowi's White Paper. Kok berjudul Dana JWP? Maksudnya, buku itu diterbitkan dan didistribusikan oleh Ahlina Publishing. Tapi sampai dengan tulisan ini ada, saya sama sekali belum dapat nomor kontak CS ataupun kantornya. Nomornya masih misterius, semisterius keberadaan ijazah Jokowi yang kabarnya telah disita polisi. Ya benar, ijazah Pak Jokowi sudah disita polisi. Buku JWP dicetak dengan skema PO atau pre-order. Pembeli transfer sejumlah uang terlebih dulu ke rekening yang ditunjuk. Rekening tadi, Tifa ya. Kemudian, buku baru dicetak dan didistribusikan ke pemesannya. Sesederhananya begitu. Makanya judul tulisan ini jadi Dana JWP, dana yang masuk ke Ahlina Publishing untuk membiayai proses penerbitan buku tersebut. Di balik buku itu ada sejumlah cerita. Pasca soft launching di UC UGM tanggal 18 Agustus 2025, saya adalah salah satu pihak yang pertama menginisiasi dengan berbagai info sekaligus mengajak seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada untuk memesan buku tersebut. Saya pun menyediakan diri sebagai EO atau Event Organizer yang saya labeli IORB, Event Organizer Rela Gama Bergerak. Saya berpikir untuk memfasilitasi para penulis JWP mengadakan bedah buku. Niat saya melibatkan diri di jualan buku itu hanya satu, berkontribusi untuk edukasi kepada publik. Ternyata niat yang baik tidak selamanya selalu mendapatkan respon yang baik pula. Gelagat ketidakberesan tentang keuangan sudah saya rasakan pasca acara soft launching. Wow, kala itu masih di hari yang sama dan masih di kota Jogja juga. Awalnya saya sikapi bahwa ini hanya karena kedaruratan akibat acara yang penuh dengan dramatis. Oke, saya pilih closed case. Tapi rupanya urusan cuan yang juga tidak saya duga sebelumnya kembali terjadi. Saat itu, pasca diskusi buku JWP di Surakarta 10 September 2025 sebagai PJ acara, otomatis sempat menanggung rasa malu dan kecewa juga. Lagi-lagi, saya anggap hal itu hanyalah tentang miskomunikasi di antara kami. Saya, panitia, dan tim Mbak Tifa. Rupanya, cerita berlanjut hingga harus jadi tulisan ini. Apalagi kalau bukan tentang cuan. Kali ini menyangkut nasib uang para pemesan buku Jokowi's White Paper atau JWP dan hak mereka atas nasib pesanan bukunya. Oh, berarti bukunya belum banyak sampai. Ya, nggak usah dibelilah. Banyak pemesan yang ajukan pertanyaan serta komplain ke saya. Sementara saya sendiri bukanlah reseller dan CS Ahlina Publishing. Mengutip kata Mbak Tifa, salah seorang asisten Mbak Tifa, saya ini hanyalah orang yang sebatas pemberi informasi. Dari komplain dan informasi yang masuk, para pemesan buku ada yang sudah transfer sebulan lebih. Tapi tidak ada keterangan sama sekali dari Ahlina Publishing kapan mereka dapatkan haknya. Diperparah lagi, sikap 2 nomor admin dari 3 orang admin yang ditunjuk Mbak Tifa cukup parah pola komunikasinya. Wow, slow respon dan pakai banget. Wow, hal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Ahlina Publishing atau AP tidak menerapkan prinsip konsumen adalah raja. Padahal mereka sudah terima uang bukunya lebih dulu. Sama sekali AP tidak profesional. Aha, yang bikin miris, pemesan buku di waktu belakangan malah didahulukan pengirimannya.
Itu saja setelah ditanyakan berkali-kali. Yang tidak kalah memalukan lagi adalah ada beberapa pemesan yang kelebihan jumlah buku. Pesan 1 buku, dikirimnya 2 buku. Lalu, di mana letak profesionalnya? Padahal, pasca soft launching, saya sudah berpesan ke Mbak Tifa agar ada tim khusus yang bertanggung jawab atas sirkulasi buku JWP. Tapi, apa mungkin karena saya ini hanyalah tukang bacot, sehingga usul saya tidak layak diterima. Yang jelas, secara moral saya ikut bertanggung jawab kepada para pemesan buku JWP. Karena saya ikut wara-wara kepada publik untuk membeli buku itu. Tentu, saya harus meminta maaf kepada mereka, walaupun sekali lagi saya bukan bagian tim Ahlina Publishing. Saya hanyalah pemberi informasi sebatas relawan para penulis saja. Mewakili para pemesan buku JWP yang belum menerima haknya, saya meminta kepada Mbak Tifa dan atau Ahlina Publishing untuk jujur dan profesional. Jika Mbak Tifa lewat postingan medsosnya meminta kepada Jokowi untuk jujur, maka saya pun demikian. Wow. Jika sekelas Mbak Tifa tidak mau jujur soal nomor CS Ahlina Publishing, maka bagaimana seandainya para pemesan buku JWP bertanya, kemana uang kami? Kenapa buku kami belum terkirim juga? Mereka berhak bertanya seperti itu kepada Anda, Tifa. Pertanyaan jemaah buku JWP seperti itu jadi mengingatkan saya dengan kasus Biro Umroh First Travel. Dana jemaah yang sudah masuk ke rekening biro justru disalahgunakan untuk pencitraan diri oleh ownernya. Saya dan para pemesan buku tidak menuduh Mbak Tifa dan atau Ahlina Publishing berbuat seperti First Travel. Tapi ketika semua pemesan buku transfer uang ke rekening Mbak Tifa, sementara tidak ada transparansi oleh yang bersangkutan atau Ahlina Publishing, sangat wajar kami jadi berpikir dan bertanya-tanya. Masa iya sih ketika ada pemesan buku bertanya, sampai di mana buku kami? Atau kapan buku kami dikirimkan? Tifa menjawab, menye. Justru ditanggapi jadi sebuah pencemaran atau penghinaan. Kalau direspon seperti itu, apa bedanya dengan Jokowi ketika ditanya soal ijazah? Mbak Tifa dan atau Ahlina Publishing, jujurlah kepada kami. Ya, catatan di sepertiga malam dari Bantul Selatan, Yogyakarta, Sabtu 4 Oktober 2025. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau menurut Bang Boy ya, ini mah sudah memang didesain awal untuk mencari keuntungan di balik kata penelitian untuk buat buku. Sudah pasti itu. Apalagi kan buku ide ini untuk dibuat itu kan pasca mereka yakin bahwa Jokowi nggak ada lagi kata ampun, Jokowi akan memasukkan mereka ke penjara. Mereka berpikir dalam artian mereka harus berpikir bagaimana ketika mereka di penjara ada anak istri mereka yang tercukupi kebutuhannya. Lahirlah buku. Ketika buku itu hadir, mereka lupa ada 3 orang yang berperan di situ. Makanya kita lihat si Rismon, saya tidak sendirian katanya. Pas keplok sendiriannya, ngomong sendirinya. Dan hari ini mereka hadir di Mendikdasmen ya. Di situ tuh Tifa nggak ada, tetap Roy sama si Rismon. Kalau aku bilang, kalau Rismon ada, pasti Roy ada. Atau kalau Roy nggak ada sama Rismon, karena Roy sedang menemani si Tifa. Emang boleh pertemanannya rusak baru sebentar saja terjalin. Emang boleh. Kalau kami mah happy saja. Apalagi Pak Jokowi, apalagi Gibran. Mereka belum bertindak loh. Pak Jokowi masih diam-diam saja sekarang. Apalagi Gibran diusik aja. Ya tidak apa-apa, terima kasih bahkan. Sampai Roy puji loh by the way ya. Thank you guys. Thank you banget buat supportnya kepada Bang Boy. Bye-bye.